Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban, setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. Amsal 2 ayat 10 dan 11, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Saudara yang terkasih, secara umum kata hikmat memiliki arti suatu pengertian atau pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Hikmat adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, sebab Amsal 8 ayat 11, hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Dengan hikmat, orang dimampukan untuk membuat keputusan yang benar, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Daud adalah contoh orang yang penuh hikmat. Karena hikmatnya ini, Daud mampu menjadi pemimpin yang betul-betul dikagumi oleh rakyatnya. Seperti tertulis dalam 2 Samuel 14 ayat 17, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. Saudara, hikmat mulai berkembang di dalam diri Daud sejak ia masih muda. Ketika ia berada di padang menggembalakan kawanan domba, disitulah Daud banyak belajar tentang bagaimana harus memimpin, bagaimana harus membimbing dan menuntun domba-dombanya. Mazmur 78 ayat yang ke-72, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara yang terkasih, begitu pula saat ia melayani di istana Saul. Dengan hikmat yang dimiliki, Daud mampu mengerjakan semua tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sangat baik. Lalu pertanyaannya, dari manakah Daud beroleh hikmat? Hikmat yang dimiliki Daud adalah buah dari persekutuan yang karib dengan Tuhan dan juga ketekunannya dalam merenungkan firman Tuhan di sepanjang hidupnya. Saudara yang terkasih, firman Allah dalam Mazmur 119 ayat 97 dan 98, pemazmur berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu,
Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Ingatlah saudara, pemazmur hikmat adalah takut akan Tuhan. Dari Tuhanlah hikmat diperoleh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran Tuhan hari ini. Biarlah kami semua memiliki hikmat, dan hikmat itu lahir dari persekutuan dengan Tuhan, dari ketekunan dalam merenungkan firman Tuhan. Biarlah saat-saat seperti ini menjadi saat yang selalu kami rindukan setiap waktu, setiap hari. Kami tahu Tuhan, disinilah ketika kami merenungkan firman Tuhan, ketika kami bersekutu dengan Tuhan, kami menemukan wajah Tuhan, yaitu kasih sayang Tuhan, dekapan pelukan kasih Tuhan, dan genggaman Tuhan yang kuat, yang erat, sehingga kami aman dan tentram di dalam Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur, memuliakan nama-Mu untuk firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati, karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.